Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai isim ma'rifat dan isim nakiroh. Kita mulai dari definisi apa itu isim ma'rifat dan apa itu isim nakiroh. Baik, secara lebih mudahnya isim nakiroh itu isim yang tidak tertentu maknanya atau belum tertentu maknanya, sedangkan isim ma'rifat itu sudah tertentu maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa membuat contoh seperti ini. Buku itu isim ma'rifat karena kita sudah menunjuk atau mengetahui buku mana yang dimaksud oleh kata itu. Dan untuk isim nakiroh itu contohnya buku. Kata buku saja itu tidak bisa kita artikan atau tidak bisa kita gambarkan buku yang mana, buku yang seperti apa, begitu ya. Yang pertama yaitu isim yang diawali dengan alif lam atau al. Sebagai contoh kata al-madrasah, al-kitab, al-bait, al-masjid, dan lain sebagainya. Semua kata yang diawali dengan alif lam itu termasuk isim ma'rifat. Yang kedua, isim ma'rifat itu adalah isim alam. Semua isim alam dikategorikan ma'rifat. Contoh kata Muhammad, Maryam, Fatimah, Hindun, Paijo, Tumini, semua nama-nama orang ataupun nama kota seperti Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Purworejo, ataupun nama negara Indonesia, Mesir, Arab, London, Swiss, dan lain sebagainya. Swiss nama kota ya, maaf. Intinya isim alam masuk kategori isim ma'rifat. Yang ketiga ada isim domir. Isim domir itu ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ke-14-nya itu termasuk isim ma'rifat. Yang keempat ialah isim mausul. Isim mausul ya, jadi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya tentang jenis-jenis isim. Isim mausul ada 6. Alladzi, allati, alladhani, allatani, alladzina, dan allati. Yang kelima ialah isim isyarah atau kata tunjuk. Ada 4 kata tunjuk dalam bahasa Arab. Hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Keempat kata tunjuk itu termasuk isim ma'rifat. Ciri yang terakhir yang keenam ialah isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Nah, ini perlu penjelasan terlebih dahulu. Jadi gini, sebuah kata itu biasanya maknanya satu. Misalnya kayak maktabun, artinya meja ya. Tetapi kalau saya beri dia tambahan al-madrasah, jadi maktabul madrasah artinya meja sekolah. Kata maktabul madrasah itu terdiri dari 2 kata, maktabun dan al-madrasah, yang maknanya satu. Maktab meja, al-madrasah sekolah. Meja sekolah itu kan menunjuk pada satu kata, satu benda kan. Walaupun terdiri dari 2 kata, tapi maknanya satu, itu namanya mudhof. Contoh lagi kata kitabun dan Ahmad. Kitabun maknanya buku, Ahmad maknanya Ahmad. Sebenarnya dia 2 kata yang berbeda ketika dia disandingkan menjadi menunjuk pada satu benda atau satu objek. Kitabu Ahmad, bukunya Ahmad. Nah, yang seperti itu yang dinamakan mudhof ilal ma'rifat atau mudhof kepada ma'rifat. Itu juga termasuk isim ma'rifat. Jadi kata maktabul madrasah ataupun kata kitabu Ahmad itu termasuk isim ma'rifat. Ya, intinya mudhof itu 2 kata yang terdiri dari dua kata yang disandingkan dan maknanya satu, itu namanya mudhof. Selain itu kata lain seperti baiti. Baiti itu artinya rumah saya. Walaupun hanya satu kata secara dohir ya, tapi sebenarnya baiti itu kan terdiri dari 2 kata, baitun dan ana.
Baitun rumah, ana saya. Baitu ana itu nggak ada, dalam bahasa Arab nyebutnya baiti. Baiti artinya rumahku. Itu berarti isim ma'rifat karena mudhof kepada ma'rifat, alasannya begitu. Kesimpulannya, isim-isim yang tidak memenuhi kategori seperti 6 kategori tersebut maka masuk isim nakiroh. Jadi isim yang tidak diawali dengan alif lam, dia bukan isim domir, dia bukan isim mausul, dia bukan isim alam, dia bukan isim isyarah, dan dia bukan kata yang dimudhofkan kepada ma'rifat, berarti dia isim nakiroh. Apakah bisa, Bu? Makna kata yang sama tapi dia punya bentuk ma'rifat dan nakiroh? Bisa. Contoh kata kitabun itu nakiroh, tapi kalau alkitab menjadi ma'rifat. Madrasatun itu nakiroh, tapi kalau al-madrasah menjadi ma'rifat. Begitu ya. Nah, cukup simpel kan pemahaman tentang isim ma'rifat dan nakiroh? Maka dari itu setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas yang akan saya berikan di WA Group dan e-learning. Syukran ilalik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.